Halo teman-teman, kita akan membahas Morning Worship tanggal 17 bulan April tahun 2023. Di Amsal 4:18 dibilang bahwa jalan orang benar akan bertambah terang. Dan jalan itu kita ingat di yang menerang itulah firman Tuhan ya, di Mazmur 119 ayat 105. Jalannya punya terang itu yang bertambah terang, firmannya yang tambah terang bagi orang benar. Yohanes 16 ayat 12 bahwa yang tadi tambah terang itu diawali dari kecil dulu kan, dari yang sedikit yang sudah kamu tahu, yang belum semua kamu bisa tanggung, tapi nanti semuanya kan kamu bisa tanggung karena Roh Tuhan yang akan kasih tahu sisanya. Itu sama dengan Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 bahwa kalau kamu terus percaya, artinya percayanya dia yang di awal perjalanan tadi, yang dia sudah tahu benar, itu belum cukup karena masih banyak hal yang perlu dilanjutkan atau di-continue supaya tambah terang perjalanannya. Dan itu dengan bantuan Comforter atau Holy Spirit. Matius 24 ayat 14 bilang, Injil akan dikabarkan sampai akhirnya. Artinya orang-orang ini akan terima gospel yang dikabarkan dan mereka akan bertahan sampai akhirnya tiba. Dan akhirnya tiba itu sebenarnya akhir zaman ya. Tapi orang-orang ini di 1 Petrus ayat 9 dibilang bahwa mereka sudah memiliki keselamatan karena walaupun the end sudah tiba, yaitu the end dari dunia, tapi mereka juga sudah selesai the end-nya faith mereka. Artinya imannya mereka sudah terpenuhi, dan waktu Tuhan sudah datang di Lukas 18:8, iman yang Tuhan Yesus cari sudah sampai di akhir. Itulah sampai rembang tengah hari. Jadi jalan orang benar itu jalan yang ditempuhi dan setiap langkahnya itu dia tambah terang karena setiap kebenaran yang diambil, patokan kebenaran itu dia gunakan terus, bukan pakai limbic system tapi dengan frontal lobe. Contohnya ada di Matius 4 ayat 4. Ketika Tuhan Yesus ditawarkan dua jenis makanan, itu fisikal dengan spiritual, dia lebih pilih korbankan yang fisikal daripada harus stop makanan spiritual dari firman-Nya Bapa. Itulah kondisi orang yang beriman walaupun digoda setan. Setiap langkah kehidupannya harus dituntun oleh firman Tuhan, bukan oleh firman setan. Selain dari firman Tuhan adalah firman setan. Contoh kedua dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika tiga temannya Daniel dibawa ke dapur api dan gua singa ya, Daniel lebih pilih dilemparkan ke dalam goa singa yang lapar daripada menentang firman Tuhan, yaitu kematian itu udah gak ada artinya lagi buat dia. Kematian bukan sesuatu yang perlu ditakutin karena dia tahu firman Bapa bisa bangkitkan dia kalau dia percaya. Jadi siapa teman-teman kita, kalau kita mau tahu teman-teman kita seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dengan Abednego, teman-teman kita adalah teman-teman yang suka the word of God. Teman-teman yang kalau kita belajar firman Tuhan, mereka mau. Bukan teman-teman yang kalau diajak firman Tuhan belajar, justru menghindar atau menjauhi dari kita. Itu bukan teman-teman kita. Karena jalannya orang benar harus bertambah terang. Jadi firman itu akan terus bertambah bagi mereka, dan iman mereka bertambah karena mereka setelah terima firman selalu melakukannya, selalu dihidupkan, dan dengan terus dibikin, firman itu sudah dimateraikan dan siap kehilangan segalanya, sekalipun teman, dan tidak akan korbankan eternal life mereka. Oke. Konsep yang lain adalah bahwa banyak orang cari kekayaan, padahal kekayaan itu kalau sudah mau mati nggak ada artinya. Apakah karena kaya semuanya bisa dibawa ke dalam peti mereka? Justru lebih mantap orang-orang yang gak perlu cari apa-apa tapi perutnya masih kenyang, sama dengan orang-orang kaya yang cari makan terus. Jadi gak ada bedanya orang kaya dengan miskin, karena ternyata perutnya sama-sama kenyang. Malahan lebih beruntung orang miskin karena tetap bahagia dan gak perlu harus terkurung pikirannya dengan menjaga, pakai bodyguard, pakai pengamanan yang ketat untuk uang-uang mereka. Kekayaannya kita adalah karakter Kristus,
yang penting bahagia walaupun hidup sederhana. Matius 24 ayat 14 dibilang bahwa kita harus bertahan mengabarkan Injil, karena setan gak suka orang dengar Injil, karena banyak orang pengen dengar Injil tapi takut dianiaya. Jadi orang-orang itu sebenarnya mengabarkan Injil tapi sebenarnya lagi sedang pamer diri. Banyak orang lakukan ministry ke Afrika hanya untuk foto jalan-jalan. Jadi pada saat krisis nanti sebenarnya mereka nggak pernah berani untuk dianiaya atau tinggalkan semuanya itu. Dan kita nggak akan bisa bertahan dianiaya kalau saya nggak benar-benar mengerti. Kalau saya nggak lapar terus akan firman Tuhan. Kalau saya, apa yang disampaikan, saya coba-coba ambil kesimpulan yang saya udah salah, tapi saya masih coba perbaikin diri saya. Padahal sedang ingin diperbaiki, tapi saya potong-potong terus orang yang sedang menjelaskan. Itu namanya tidak rendah hati. Kita kalau mau belajar, harus rendah hati. Jangan kita rasa diri kita sudah tahu pada saat dijelaskan. Itu sangat tidak bagus. Oke? Kita lanjut ke topik yang lain. Kita sekarang fokus ke pembahasan moralo dengan seremonialo. Kembali ke kutipan bahwa moralo itu tidak bisa berubah, sama seperti God tidak bisa berubah. Karena God itu yang membuat saya ada. Jadi kalau saya ada berarti saya menjadi ada, kan? Iya. Dan itu karena Tuhan yang setara dengan moralo yang gak akan pernah bisa berubah. Dan pas kita bahas di seremonialo, ada kata tertentu. Kenapa kata tertentu ini kata yang penting? Karena tertentu itu artinya tanpa tertentu itu terjadi, seremonialo itu gak akan pernah ada. Artinya aku bilang, untuk jawab tujuan tertentu itu adalah rencana keselamatannya Kristus lewat seremonialo. Artinya orang-orang ini perlu diselamatkan. Ini bukan kondisi yang normal ini. Jadi ini bukan kondisi yang perlu diselamat, bukan kondisi yang tidak perlu diselamatkan. Ini perlu yang diselamatkan. Jadi sebelum ini berarti orang nggak perlu diselamatkan karena nggak hilang. Tapi ini perlu diselamatkan. Dan waktu dia diselamatkannya sudah rencana, yaitu pakai seremonialo untuk kembalikan dia ke dalam kondisi normal, yaitu sebelum ada kondisi tertentu tadi, rencana keselamatan tadi. Jadi tujuan tertentu itu adalah mereka perlu seremonialo, dan seremonialo itu untuk membuat mereka kembali ke moralo. Tapi sebelumnya tadi ada moralo, kan? Artinya moralonya tapi dibilang nggak berubah, dan God-nya nggak berubah. Artinya ada perubahan, bukan di moralo dan bukan di God-nya. Dan perubahan ini membuat harus ada seremonialo. Jadi seremonialo itu dari gambaran ini, dia bukan bagian dari moralo. Karena ini terjadinya karena alasan tertentu yang terjadi setelah moralo dan God yang tidak pernah berubah. Jadi ada sesuatu yang membuat perubahan, atau ada sesuatu yang membuat tertentu itu ada. Oke? Artinya ada perubahan dulu, baru ada seremonialo. Dan perubahan itu bukan di bagian God, ya. Nah, apa dong yang tetap ada di dua dispensasi, di sebelum berubah dan di setelah berubah? Yang tetap ada adalah si moralo, karena moralo nggak pernah berubah. Jadi waktu moralo di tempat seremonialo atau di kondisi berubah, moralo tetap ada. Oke? Perubahan lalu ada seremonialo. Oke, itu ya prinsipnya. Jadi di dispensasi pertama, orang itu nggak hilang. Orang itu nggak perlu diselamatkan. Di situ ada moralo. Tapi begitu ada perubahan yang bukan di moralo, yang itu buat artinya orang itu hilang atau nggak selamat, di situ ada seremonialo. Itulah cara buat orang diselamatkan. Artinya kalau orang nggak terima seremonialo, nggak akan pernah diselamatkan, karena kita semua sudah dalam kondisi setelah ada perubahan, ada kata tertentu. Seremonialo adalah cara agar kita tidak hilang lagi. Oke? Seremonialo adalah cara agar kita tidak hilang lagi. Ini membuat orang-orang yang kondisinya seperti dispensasi seperti di dispensasi pertama, walaupun dia sedang di dispensasi kedua, kan?
Tapi karena dia sedang beriringan dengan waktu, orang yang di dispensasi kedua ini yang sudah tidak selamat, betul? Atau hilang, yang perlu diselamatkan, karena kondisi waktu itu maju, dia seperti kondisi di dispensasi pertama, tapi sedang berada di dispensasi ketiga. Oke? Dispensasi pertama adalah moral law dan orang tidak hilang. Dispensasi kedua adalah orang yang hilang, yang perlu diselamatkan, dan ada ceremonial law untuk buat mereka kembali ke dalam kondisi dispensasi pertama tapi berada di posisi dispensasi ketiga. Okay? Karena waktu berjalan ke depan terus. Okay? Artinya seremonial itu adalah hukum atau tata cara yang ditetapkan Tuhan dan yang dibuat itu dalam bentuk upacara, dan penurutan moral law itu saya jalankan dalam bentuk seremonial law. Jadi yang tadi saya di kondisi pertama saya langgar moral law, diulangi di dispensasi ketiga, dan itu mentoknya berakhirnya di Daniel 12 ayat 1 dan seterusnya. Setelah dari situ orang sudah tidak bisa lagi mengerjakan keselamatannya. Artinya seremonial penting sekali, karena bukan karena saya nggak ngertinya atau ngertinya. Jadi pentingnya itu bukan didikte dari saya ngerti atau nggak ngerti seremonial, karena tanpa seremonial nggak ada rencana keselamatan untuk menjawab jawaban tertentu dari bagaimana kalau orang hilang atau bagaimana cara kita diselamatkan.